Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Tantangan di masa depan akan sangat beragam. Pembelajaran di kelas akan semakin menantang. Mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid adalah sebuah hal yang dituntut dapat dilaksanakan oleh semua guru. Pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya harus menimbulkan banyak sekali hal-hal baik seperti kolaborasi antar siswa. Saya Seto Marsudi, sahabat teknologi DKI Jakarta tahun 2024. Pembelajaran yang berpusat pada murid saat ini dituntut untuk dapat dilaksanakan oleh setiap guru. Hal ini dikarenakan tantangan dan kebutuhan di masa depan akan sangat beragam. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid sendiri dapat mengkolaborasi, dapat menginisiasi hal-hal yang mereka telah pelajari adalah sebuah keharusan dan sebuah tantangan yang dimiliki oleh setiap pendidik di seluruh dunia, tentunya di Indonesia. Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat-sangat dibutuhkan dan juga menjadi salah satu hal yang tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya mencoba untuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran di kelas yang saya ampuh di mata pelajaran matematika. Saya coba untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan mewujudkan kolaborasi antar siswa. Beberapa aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Quizizz, di mana Quizizz dapat digunakan dalam mode tim. Dan ketika digunakan, anak-anak dapat secara berkelompok menyelesaikan masalah-masalah yang guru sampaikan untuk kemudian dapat diselesaikan secara berkelompok, berkolaborasi, berkompetisi dengan sesamanya. Hal ini ternyata memberikan warna baru, memberikan pengalaman baru kepada para peserta didik dan ternyata hasilnya sangat-sangat memuaskan. Para peserta didik merasa sangat bahagia dikarenakan pembelajaran matematika yang biasanya monoton, biasanya membosankan, hal ini diberikan menjadi sebuah permainan yang ternyata ketika dibuat kolaboratif itu menjadi sangat berbeda. Hal lain yang saya buat adalah saya membuat sebuah media pembelajaran yang harus dapat diakses di mana saja, kapan saja oleh siswa sehingga memfasilitasi siswa untuk belajar secara merdeka. Saya coba membuat konten audio pembelajaran di mana konten audio pembelajaran masih menjadi hal yang sangat langka bahkan di Indonesia. Saya membuat sebuah konten audio pembelajaran untuk mata pelajaran matematika yang kemudian saya unggah ke platform streaming musik yaitu Spotify. Hal ini saya tunjukkan agar siswa dapat mengakses lebih mudah karena aplikasi tersebut menjadi salah satu gaya hidup remaja masa kini, sehingga harapannya ketika siswa berada di mana saja mereka tidak hanya sekedar memiliki hiburan tapi juga mereka bisa dapat belajar secara nyaman sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Tentunya apa yang telah saya perbuat di dalam kelas saya tidak hanya ingin saya simpan sendiri, tapi juga saya berniat untuk membagikan kepada seluruh rekan-rekan guru, kepada rekan-rekan pendidik, tidak hanya di sekolah saya namun juga di Indonesia. Dan alhamdulillah saya telah melaksanakan kegiatan webinar bersama komunitas sahabat teknologi DKI Jakarta yang kemudian saya telah melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dan diikuti oleh berbagai peserta dari seluruh Indonesia. Di situ saya jelaskan tentang apa yang telah saya lakukan dan mendapatkan respon yang positif dari peserta. Tidak lupa kemudian saya juga membagikan apa yang telah saya lakukan ke lingkungan kerja saya. Saya membagikan apa yang telah saya perbuat tentang bagaimana membuat konten audio pembelajaran di MGP Matematika SMA 20 Jakarta. Saya bagikan kepada rekan-rekan guru saya tentang bagaimana cara membuatnya, mengapa kita buat tersebut, dan kemudian saya memberikan cara pandang baru tentang bagaimana konten audio pembelajaran dapat dimanfaatkan di kelas atau di SMA 20 Jakarta. Dan tentunya saya kemudian melalui komunitas belajar SMA 20 Jakarta saya bagikan apa yang telah saya lakukan di kelas saya kepada rekan-rekan pendidik, guru-guru hebat yang ada di SMA 20 Jakarta. Bagikan
apa yang telah saya lakukan, dan kemudian saya minta Bapak Ibu untuk mencobanya sendiri, merasakan keseruan bagaimana pembelajaran kolaboratif dapat dilaksanakan di kelas menggunakan bantuan teknologi informasi komunikasi. Menurut saya dengan metode belajar menggunakan khusus jadi lebih menyenangkan, lebih seru juga. Karena biasanya kalau belajar matematika itu kan biasanya menegangkan gitu. Nah, dengan metode ini saya jadi merasa lebih seru, lebih gampang untuk mendiskusikan dengan teman, juga lebih asik karena ada sedikit-sedikit yang kayak gambar-gambar serunya gitu. Jadi itu sangat bagus. Kita bisa mengulang materi itu melalui Spotify yang biasanya kita mendengarkan musik atau lagu-lagu yang biasa kita dengar, tapi di Spotify ini kita juga bisa belajar. Cukup unik juga karena selama ini kan kita kenal konten audio itu untuk mendengarkan podcast, apalagi aplikasi Spotify yang selama ini saya tahu juga cuma sekedar musik gitu. Tapi ternyata bisa memanfaatkan platform tersebut untuk pembelajaran matematika. Saya berharap saya dapat membagikan keseruan yang saya lakukan di kelas, yang saya nikmati di kelas bersama peserta didik saya, kepada seluruh rekan-rekan pendidik yang ada di Indonesia atau bahkan juga di seluruh dunia. Saya berharap kegiatan baik seperti ini dapat terus dilaksanakan di Indonesia, guna mewujudkan iklim berbagi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dan harapannya dapat meningkatkan keterampilan peserta didik Indonesia sehingga dapat menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Saya Seta Marsudi, sahabat teknologi DKI Jakarta tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.